membuatku jatuh cinta. Tidakkah kau rasakan sentuhan hati ini? Haruskah ku ungkapkan dari dalam lubuk hatiku, meyakinkan dirimu agar engkau mengerti. Ku tersanjung, ku cinta padamu. Jangan kau ragu lagi ketulusan hatiku. Ku tersanjung, ku sayang padamu. Ku ingin kau mengerti akan diriku ini. Ku tersanjung. Ku tersanjung, ku cinta padamu. Jangan kau ragu lagi ketulusan hatiku. Ku tersanjung, ku sayang padamu. Ku ingin kau mengerti akan diriku ini. Ku tersanjung. Mbak, saya boleh minta tolong? Pasien dari kamar 210 kan udah keluar. Saya boleh minta alamatnya. Anak-anak saya mau jenguk tapi saya nggak tahu alamatnya. Oh, anaknya Bapak Erwin. Tunggu sebentar ya, Bu. Ini alamatnya, Bu. Ku tersanjung. Terus Mas, habisin aja dia biar dia mampus. Tidak. Saya tidak mau dia mati sekarang. Saya mau dia mati perlahan-lahan. Terus, kalau nanti ada orang yang sering lihat kamu nyiksa dia, gimana? Dia tidak bisa kemana-mana. Dia sudah lumpuh. Dan tidak akan ada yang datang ke sini melihat dia. Ya udah, kita jalan. Di rumah Dokter Hari cuma ada sepasang anak kembar. Yang perempuan namanya Dinda dan yang laki-laki namanya Danda. Lalu sama siapa Dokter Hari memberikan anak saya yang dia pungut dari yayasan? Di mana anak saya sekarang, Mas? Saya yakin anak itu masih berada di rumah Dokter Hari. Mereka memberi nama anak itu dengan Danda. Sesuai dengan nama anak yang hilang menjadi korban penculikan. Salah satu dari anak kembar Dokter Hari suatu hari diculik dan tidak pernah ditemukan kembali. Dan tidak berapa lama, Dokter Hari pulang membawa seorang bayi. Dan dia bilang kepada istrinya bahwa dia sudah menemukan anak mereka yang hilang itu. Dari mana kamu tahu semua informasi itu, Mas? Dari pembantunya Dokter Hari. Kalau memang Dokter Hari membawa anak saya pulang, pasti istrinya tahu kalau itu bukan anaknya. Sayang, hampir semua bayi wajahnya mirip. Melihat jangka waktu yang tidak terpaut jauh antara bayi yang hilang dan juga pengadopsian anak kamu oleh Dokter Hari,
Sepertinya dugaan saya tidak meleset. Dokter Hari mengadopsi anak kamu secara diam-diam dan dia membawa pulang bayi itu dan memperlihatkan kepada istrinya bahwa dia sudah menemukan anak mereka yang hilang. Kita ke sana sekarang, Mas. Saya mau ambil anak saya. Sayang, saya tahu kamu merindukan anak itu. Tapi kendalikan diri kamu. Langkah yang terburu-buru hanya akan membuat semuanya berantakan. Kembalikan anak saya. Anak kamu? Bukannya anak kamu? Jangan pura-pura bodoh. Indra itu anak saya dan saya tahu dia dari sini. Mau kemana kamu? Jangan kamu coba-coba mengganggu ketenangan rumah kami ya. Saya tidak akan membuat kalian hidup tenang sebelum kalian kembalikan anak saya. Mama! Indra! Lepaskan, lepaskan. Lepasin! Lepaskan anak saya! Lepaskan! Bawa dia ke dalam. Kamu keluar dari sini. Kalau kamu tidak mau keluar dari sini, saya lapor kantor polisi. Justru saya akan panggil polisi karena kalian telah menculik anak saya. Anak saya tuh semua main cek. Apa? Oh, rupanya lu yang ngerjain kita ya? Lu jangan nuduh sembarangan lu. Ayo deh aku. Mang Icang bilang kok kalau gue dari kamu. Lu masih percaya sama Mang Icang lu? Ayo dong lu, ngaku dong. Jangan so jagoan lu sini. Ayo, gue gak takut sama lu. Ayo, jangan takut. Kok berantem begini kenapa? Di duluan Pak, dia harus jadi kita. Dengar ya, dengar Bapak ya, dengar Pak Guru ya. Kemarin kan kalian sudah berjanji sama Bu Guru, nggak berantem lagi. Kok sekarang berantem lagi? Hah? Dia Pak ngerjain kita. Nggak boleh ya, nggak boleh. Sama kawan harus rukun, nggak boleh berantem. Apalagi kalian ini kan satu sekolah. Ayo minta maaf ya. Nggak boleh nakal lagi ya. Ayo minta maaf dong, minta maaf. Ayo. Nah, ya bagus. Ayo Mas kembali ke kelas. Kembali ke kelas. Yang lain duduk. Mas, ternyata Erwin yang menculik anak saya. Dia yang menculik Danda kemudian mengganti namanya menjadi Indra. Mang Icang. Si bos mau ngasih uang sama saya? Tara rengkio, atuh. Uang bela kasadut. Kenapa Mang Icang bilang kepada guru bahwa kue itu dari saya? Kenapa? Hah? Habisnya Mang Icang diambil sama ibu guru, bos. Jangan salahin saya dong. Salahin tuh tukang kue. Kan dia yang bikin. Kurang ajar. Kok jadi gue yang salahin? Habisnya, bos, semua pada buang-buang air, sakit perut. Emang isi kue dalamnya apa sih, bos? Ya, saya kan nggak tahu. Ya, bos, maaf ya, bos. Tapi uangnya mana, bos? Kata Mang Icang mau dikasih, bos. Nggak bisa. Soalnya Mang Icang sudah mengkhianati saya, tahu nggak? Cabut. Bos. Ya, hilang rezeki dah pagi ini. Bodoh yang penting kerjaan dulu lah. Indra, kok kamu nggak mau mobil-mobilan ini? Ini kan bagus, sayang. Atau kamu mau yang lebih bagus dari ini? Mama! Mama! Indra, ayo kita pulang sayang. Ayo, Mas. Lepaskan anak saya. Ini anak saya! Lepaskan. Anak saya! Erwin! Indra anak saya! Sekarang saya membawa polisi dan kalian tak terbukti menculik anak saya! Kami tidak pernah menculik anak kamu. Kami cukup surat-surat bukti. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh cek ke panti asuhan. Papa dan Mama tidak menculik saya. Saya pergi karena Papa yang jahat. Papanya sebenarnya tidak jahat, tapi mendidik dia disiplin. Biar kamu tahu ya,
kami tidak pernah menculik anak kamu. Surat-surat ini sah dan cocok dengan data yang ada di sini. Bohong! Mereka yang menculik anak saya, kemudian mereka menaruhnya di sini dan mereka mengadopsinya. Itu perlu bukti. Selama belum ada bukti, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Mereka yang menculik darah daging saya, Pak. Ini bohong! Ini bohong! Ini bohong! Indah. Tenang, Ibu, tenang. Tenang, Ibu. Tenang. Tenang, Ibu. Bantu saya. Hei, kemana Jimmy bawa Indah? Kenapa kamu bertanya pada saya? Tanyakan sendiri pada Jimmy. Saya tanya sama kamu, karena kamu selalu bersama dengan Jimmy. Saya tidak tahu. Di mana alamat Jimmy? Saya katakan saya tidak tahu. Ayo Pak, cepat jalan Pak. Ku tersanjung. Dandang. Sorry. Mama kali itu. Sayang. Apaan sih? Mama sayang. Maaf. Sayang. Dia mamamu, nak. Dia mamamu. Kenapa sih? Ada perlu apa, Tante? Mama kamu ada. Mama lagi pergi. Ayo sayang. Ikut mama. Sayang. Om yang lepas! Ada apa ini? Apa-apaan ini? Lepasin! Apa-apaan ini? Saya mau ambil anak saya. Dia anak saya. Mana tahu rumah kamu? Maaf ya Pak. Ibu dan Bapak lagi nggak ada di rumah. Jadi mendingan kalian pulang aja dulu. Bilang sama tuan rumah kamu. Hubungi saya di sini. Kalian nggak apa-apa kan? Sabar ya, Har. Nanti juga akan pulih. Ih, kamu kemana aja sih? Telepon sama SMS ku kamu nggak pernah balas. Aku nggak kemana-mana kok, di sini-sini aja. Nina, kenalin nih Mita, teman sekantor saya. Mita, kenalin nih Nina, teman sekampus saya dulu. Halo, Mita. Hai, Nena. Terus, kamu kenapa nggak pernah ke rumah? Kan Papa nungguin kamu. Papa nyariin aku. Ih, kamu tuh gimana sih? Kita kan sedang merencanakan pernikahan. Sorry. Kami lagi buru-buru mau ke kantor. Jadi sorry ya, ntar aku yang ngomong sama papa kamu. Oke? Mita. Itu tadi Nena, temen sekampus saya dulu. Udah. Tapi kamu kenapa nggak bilang sih kalau mau nikah kan siapa tahu saya bisa bantuin. Enggak. Nena cuma teman belajar dulu. Papanya suka sekali sama aku, akhirnya papanya ngejodoh-jodohin gitu. Terus kenapa kamu nggak mau sama dia? Dia kayaknya orangnya baik dan cantik lagi. Dia itu bukan tipe aku, Mita. Emang tipe yang kamu suka gimana sih? Seperti kamu.
Gini ya, kalau mau ngegombal tuh mendingan jangan sama saya. Mendingan kamu cari orang lain yang bukan teman sekerja kamu buat kamu gombalin. Aku nggak gombal. Tapi itu emang kenyataannya, Mita. Aduh, terima kasih, saya jadi tersanjung. Makanya aku berusaha ngejauhin bos kita yang mata keranjang itu biar nggak ngedeketin kamu. Dan aku berharap sama Tuhan, biar Tuhan mengabulkan doa-doaku agar aku bisa lebih dekat sama kamu. Yaudah yuk, jalan lagi yuk. Ini Pak, kartu namanya. Oh ya. Pak, orang itu gila beneran ya Pak. Dikirain ay anaknya. Ya, Papa nggak tahu kan, Papa nggak kenal sama orang itu. Tapi mungkin aja karena dia nggak punya anak, kemudian dia suka ngeliat Danda, makanya dia ngaku kalau Danda itu anaknya. Tapi kok kayaknya Papa bingung jawabnya. Papa bukannya bingung, Papa cuma lagi mikirin Mama yang lagi ada di rumah sakit. Hah? Mau sakit? Mau sakit apa, Pak? Mama nggak sakit apa-apa kok. Mama cuma mau istirahat aja. Kok istirahatnya di rumah sakit, Pak? Bukannya di rumah aja. Kan rumah sakit untuk orang sakit. Iya, Pak. Di sini kan juga bisa. Ya mungkin aja karena Mama nggak mau mengganggu di rumah sini, jadi Mama pilih istirahat di rumah sakit. Bisa kan? Tante, tadi saya bertemu dengan Bobby. Sepertinya dia sudah curiga kalau Indah ada pada kita. Terus kamu bilang apa? Saya tetap bilang kalau saya tidak tahu. Berarti secepatnya kita harus memaksa si Indah agar si brengsek itu buka mulut dan memberitahu di mana dia simpan harta itu. Iya, Tante. Sayang, kapan rencana kamu mau melenyapkan si Mia? Loh, itu kan bukan pekerjaan main-main sayang. Itu tidak bisa buru-buru. Saya harus merencanakan serapi mungkin supaya tidak ketahuan orang lain. Tapi jangan kelamaan dong sayang, itu kan bisa mengganggu ketenangan kita. Ya terus maunya kamu bagaimana? Hah? Aku sekarang lagi kangen sama kamu. Ayo kita jalan-jalan ya. Kamu mau jalan-jalan lagi? Jalan-jalan kemana? Ayo kita jalan-jalan ke salon. Ke salon lagi? Kamu kan 2 hari yang lalu baru ke salon. Come on baby, kamu kan senang kalau ngeliat saya cantik. Oh, kamu itu nggak usah ke salon juga udah cantik. Ngapain juga masih pakai salon? Ya udah kita nggak usah ke salon, berarti kita nonton aja. Ya. Nonton? Ya. Nih, aku mau nanya, kenapa kita nggak di rumah aja? Kalau di rumah kan coba kita, kalau di jalan kita kena macet. Tuh, kan katanya kamu ngajakin saya jalan. Sekarang kamu ribut lagi macet. Ya udah sekarang gini aja, daripada kamu ke salon, mendingan kita ke, kamu beli ini, beli baju. Kan lebih bagus, beli baju, beli sepatu, beli tas atau beli apalah kamu. Nanti kita shopping ya. Oh, kalau shopping seneng banget. Boleh baby. Aduh. Ya Allah. Tabahkanlah ya Allah. Hamba-Mu ini dalam menghadapi cobaan yang sangat berat ini. Ternyata Andre itu betul-betul berhati iblis. Saya menyesal ya Allah. Tidak menuruti nasihat kedua orang tua saya. Tabahkanlah ya Allah. Hamba dalam menghadapi cobaan. Amin. Ku tersanjung. Andre!
Mau apa lagi kamu sekarang? Saya mau minta alamat rumah mama yang sekarang. Dia sudah meninggal. Bohong kamu. Kalau yang kamu maksudkan harta warisan mama kamu, percuma. Semua harta warisan mama kamu sudah diatasnamakan saya. Dan saya akan menikmatinya dengan calon istri saya yang baru. Saya bilang, saya mau minta alamat rumah mama yang sekarang. Dengar anak keras kepala. Saya bilang mama kamu sudah meninggal. Dia meninggal karena ketabrak kereta api di Surabaya. Dan saya baru mendapat berita 1 minggu kemudian. Karena 3 hari tidak ada yang menjenguk mayatnya, dia dianggap tidak dikenal. Dan dia dikubur massal. Mengerti kamu? Jadi dia itu anak Mas yang sering Mas ceritakan kepada saya. Iya. Tapi saya heran, kenapa dia sama sekali tidak mau mengakui Mas sebagai bapaknya? Kalau bukan karena harta, mana mungkin dia berani menampar Mas di depan umum? Tapi bukan tidak mungkin. Suatu saat dia bisa membunuh Mas. Harta itu bisa membuat orang gelap mata. Jadi sebaiknya Mas secepatnya membunuh dia sebelum dia membunuh Mas. Ya, tapi itu hanya saran saya saja. Oke. Secepatnya saya akan lenyapkan dia. Tapi Mas harus hati-hati. Karena aku tidak mau sampai Mas ketahuan. Apalagi masuk penjara. Saya bisa bayar orang untuk pekerjaan itu. Dan akan dikerjakan dengan rapi. Jadi kalian ngerti ya rencana saya? Sekarang saya akan telepon Pak Agung. Ya. Halo? Halo? Saya nggak mau. Halo, kenapa Bu Ida? Saya di rumah Iem. Abbas datang dalam keadaan mabuk, Pak Agung. Pak Agung bisa kesini. Pak Agung, tolong kesini, Pak Agung. Ia dipaksa minum minuman keras. Saya sudah melarangnya, Pak Agung. Tapi dia memaksa dan memukul kita, Pak Agung. Iya, iya. Saya segera ke sana sekarang. Sebentar lagi Pak Agung akan kemari. Bas, kamu jangan pulang dulu. Kalau nanti kamu pulang, Pak Agung akan curiga kalau bawa kita ini sandiwara. Beres, oke. Yang penting bagiannya rata. Cincai lah, Bu. Mama gimana makannya? Enggak, Mama soal makan nggak ada masalah kok. Ria gimana kuliah kamu? Lu lancar-lancar aja kok. Bagus dong. Kapan lahir nih? Kamu bohong ya? Kamu jangan kasih tahu Mama ya. Masalahnya ini demi keselamatan Mama. Kalau dia tahu saya keguguran, dia akan shock. Dan itu akan mengganggu kesehatan ya. Makanya saya dan Mas Agung sudah merencanakan program bayi tabung. Dengerin, masih belum kapok juga nggak Bu? Hello, men. Keluar lo dari sini. Iya, iya, oke. Oke, men. Keluar. Oke, Saya pukul. Oke, men. Pak Agung, Peace. nggak usah diladenin, dia orang mabok. Yang minum lagi ya. Gue mabuk ini gara-gara miras, men. Minuman keras. Oke, men. Yam, jangan, Yam. Yam, jangan, Pak Agung, Yam. saya haus. Pak Agung, sebaiknya bawa dia ke kamar. Saya memastikan apakah Abah sudah pergi dan supaya dia tidak kembali lagi ke sini. Ya. Iya, Sini. Yam, jangan minum, Yam. Saya haus. Tuh yang dipegang, boy. Sini, aku mau minum. Yam, Haus. kamu nggak boleh minum, Yam. Tapi aku haus. Yam, kamu nggak inget ya?
Di dalam perut kamu ini ada bayi. Bayi ini bisa mati gara-gara minuman ini. Biarin. Yam. Ya udah. Aku nggak minum lagi. Tapi Mas harus janji. Janji apa? Mas yang minum minuman ini. Ya. Yam, saya nggak biasa minum minuman keras. Ya udah kalau gitu aku yang minum. Yam. Ini ah. Oke, biar saya yang minum. Lagi. Udah ya, udah. Ya udah kalau gitu saya yang minum sana. Udah, biar saya yang minum. Buruan. Mas Agung kemana sih? Kok belum pulang? Iya ya, kok jam segini belum pulang? Mana nggak kasih kabar lagi? Lagi ya? Ya. Lagi ya? Udah Yam, saya nggak biasa. Ya udah kalau gitu aku yang minum. Biar saya aja. Lagi dong. Mas. Malam ini kamu akan menjadi milikku seutuhnya. Dan mulai besok pagi kamu akan mulai mencintai saya. Ku tersanjung. Ya udah Bas, kita pulang aja. Agung sudah di tangan Iem. Ah, Ibu, ngapain aku mesti capek-capek ke sini? Jadi buang-buang waktu kan? Saya khawatir kalau misi kita ini nanti gagal. Ya udah deh, aku tak balik dulu. Ya udah kamu pulang. Yang penting misi kita berhasil. Ya aku juga mau pulang kok. Ya wis. Kenapa saya bisa tidur di sini? Loh, kok Mas ngomong kayak gitu sih? Emang Mas nggak ingat kalau semalam Mas meniduri saya? Saya nidurin kamu lagi. Iya. Bagaimana dengan istri saya? Saya harus alasan apa nih? Saya harus pulang sekarang. Tapi Mas... Nanti saya bicarakan lagi. Saya pergi. Hai Bu, sepertinya di otak kamu ada rencana busuk yang kamu ingin kerjakan. Siapa yang jadi korban? Mia? Bung, setiap kali kita ketemu, sepertinya kita tidak pernah akur. Atau katakanlah bahagia. Tapi kalau sekarang
Anda juga masih menginginkan hal yang sama, saya layani. Dengar ya. Iblis seperti kamu tidak akan pernah akur pada siapapun juga. Dan untuk selamanya. Jelas? Bajingan! Sekali lagi saya peringatkan. Jangan sekali-sekali kamu laksanakan niat buruk kamu itu terhadap Mia. Kalau tidak, kamu akan berurusan dengan saya. Paham? Jangan pergi! Bajingan! Hei, kembali kamu! Pokoknya kita harus balas tuh imut. Ya itu En. Udah kalian tenang aja. Sekarang aku udah punya rencana buat malu-maluin si gendut. Nah ini dia. Hah? Apaan tuh? Ini lem. Oh lem. Buat apaan tuh lem? Ya ini dia. Apaan sih? Apaan sih? Iya ya. Bagus tuh dong. Kalian tunggu sini ya. Kalian harus lihat anak-anak ya. Sip, bos. Oke. Ya, cepetan. Aku takut nih. Ya, aku juga takut gak ada orang. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran matematikanya ya. Iya. Oke deh, Pak. Coba Tommy ke depan. Ya, Pak. Tunggu dulu bentar, Pak. Tenang. Loh, Tommy, Ya, Pak. kenapa celana kamu bolong? Hah? Bolong? Kok bolong? Saya nggak tahu, Pak. Sudah. Kamu pulang, ganti celana kamu ya. Ya, Pak. Ini pasti kerjaannya Pemas. Kurang ajar tuh orang. Jim, saya yakin suatu saat saya berhasil menemukan Indah. Kalau Indah saya temukan, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak akan melakukan apa-apa. Harapan saya cuma ingin bertemu dengan Indah. Lalu, kalau dia tidak mau kembali pada kamu, apa yang akan kamu lakukan dengan harta yang ada pada dia? Saya tidak pernah memikirkan harta saya yang ada pada Indah. Saya hanya ingin hidup bersama Indah dan bahagia. Jim, kamu jangan bodoh. Saya yakin kalau Indah masih bersama dengan Bobby.
Dan saat ini Bobby yang sedang menikmati harta itu. Sudah berkali-kali kamu tidak bisa buktikan apa yang sudah kamu ucapkan, Anita. Ya sudah, kalau kamu tidak percaya. Tapi sampai kapanpun juga akan saya buktikan kalau Indah bersama dengan Bobby. Ku tersanjung. Jangan-jangan orangnya udah pulang, Bos. Soalnya sepi banget nih. Tidak mungkin. Kita tunggu saja sebentar lagi. Sebentar lagi dia juga pasti nongol. Nah, itu dia. Kamu jalankan sesuai rencana kita. Kalau sudah berhasil, temui saya di tempat biasa. Beres, Bos. Kok nggak ada baja ya? Biasanya ada di sini. Mah, ambil mau itu, Mah. Apa? Oh, susu. Yaudah, kamu tunggu sini, Mama beli dulu ya.